Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang asuransi syariah. Bersama saya Anissa Septiawan. Let's go! Pertama, kita akan membahas tentang sejarah asuransi syariah. Sebelum lahirnya Rasulullah SAW, di Arab telah berkembang sistem akilah. Sistem akilah ini adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama. Kemudian pada zaman Rasulullah atau pada masa awal Islam, sistem tersebut dipraktikkan di antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Tabungan yang dihimpun itu bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya. Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan asuransi syariah tidak terlepas dari adanya asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Atas landasan bahwa asuransi konvensional hukumnya adalah haram, maka dipikirkan dan dirumuskanlah asuransi syariah, yaitu asuransi yang termuat dalam substansi hukum Islam dan ternyata dapat menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur gharar, maisir, dan riba. Sehingga lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang mengendalikan asuransi berdasarkan syariat Islam. Di Indonesia sendiri, asuransi takaful baru muncul pada tahun 1994, tepatnya pada tanggal 24 Februari 1994 dengan didirikannya PT Syarikat Takaful Indonesia. Lalu kemudian pada tanggal 5 Mei 1994, PT Syarikat Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum. Selanjutnya, pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan suatu kegiatan yang bergerak dalam usaha pertanggungan untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para peserta maupun pihak lain dalam menghadapi risiko dengan tabaruk melalui perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya praktik asuransi syariah di berbagai negara terdapat dua mazhab. Mazhab yang pertama memakai istilah takaful dalam menyebut asuransi Islam seperti di Jenewa atau Swiss dan Malaysia. Sedangkan mazhab yang kedua lebih banyak memakai istilah al-ta'min. Al-ta'min berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Nah, pemakaian al-ta'min ini banyak dipergunakan di beberapa negara Timur Tengah, terutama di negara Mesir dan sekitarnya. Sedangkan di Indonesia sendiri, atas rekomendasi DSN MUI, sebaiknya asuransi yang berbasis syariah menggunakan istilah asuransi syariah saja, tanpa menggunakan kata takaful atau al-ta'min, walaupun di Indonesia sendiri mayoritas beragama Islam. Selanjutnya, landasan hukum asuransi syariah. Yang pertama, Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang berisi perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan. Selanjutnya, Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berisi firman Allah tentang prinsip-prinsip bermuamalah. Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berisi tentang perintah Allah untuk saling bertanggung jawab. Dan yang keempat, perintah Allah untuk saling bekerja sama dan saling membantu yang terkandung di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Selanjutnya, Quran Surat Quraisy ayat 4 berisi perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah. Dan yang terakhir, hadis-hadis Nabi SAW tentang prinsip bermuamalah. Selanjutnya, asas-asas asuransi syariah. Yang pertama, asas keimanan. Yang kedua, asas solidaritas kolektif sesuai dengan prinsip ukhuwah atau persaudaraan. Yang ketiga, asas bakti sosial secara institusional. Yang keempat, asas investasi dan menabung untuk cadangan bencana. Yang kelima, asas-asas lain dari aplikasi sistem asuransi kontemporer yang sesuai dengan syariat Islam. Prinsip dasar dalam asuransi syariah. Yang pertama, tauhid atau unity. Yang kedua, justice atau keadilan. Yang ketiga, tolong-menolong atau ta'awun. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, amanah. Yang keenam, kerelaan. Dan yang terakhir, tidak mengandung maisir, gharar, dan riba. Selanjutnya, ada tujuan dari asuransi syariah. Yang pertama, dapat menciptakan rasa tentram. Yang kedua, dapat meringankan resiko nasabah. Selanjutnya, kesejahteraan anggota. Dan selanjutnya, untuk pembayaran santunan. Dan yang terakhir, sebagai pembayaran ganti rugi.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang akad dalam asuransi syariah. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijaroh dan akad tabaru. Akad tijaroh yang dimaksud adalah akad mudharabah, sedangkan akad tabaru adalah hibah. Dalam akad tijaroh atau mudharabah, perusahaan bertindak sebagai mudharib atau pengelola, dan peserta bertindak sebagai sahibul mal atau pemegang polis. Dalam akad tabaru atau hibah, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Ada dua ketentuan dalam akad tijaroh dan akad tabaru. Yang pertama dapat diubah dan yang kedua tidak dapat diubah. Jenis akad tijaroh yang dapat diubah menjadi jenis akad tabaru bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Sedikit membahas tentang reasuransi. Reasuransi adalah sebuah kontrak asuransi di mana perusahaan asuransi memindahkan semua atau sebagian risikonya kepada perusahaan asuransi yang lain, atau pembelian polis asuransi oleh suatu perusahaan asuransi yang telah mengeluarkan atau menjual polis untuk melindungi dirinya terhadap semua atau sebagian klaim yang ditanggungnya terhadap para pemegang polis. Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berdasarkan prinsip syariah. Baiklah, cukup sekian penjelasan singkat saya terkait asuransi syariah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.